Pemerintah dan DPR saat ini tengah merumuskan regulasi perlindungan bagi UMKM di pasar digital atau e-commerce. Lantas bagaimana agar UMKM yang masih bertumbuh dapat bertahan di era perdagangan digital ini? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Praksa Institut Hardy R. Hermawan. Selamat sore Pak Hardy. Selamat sore. Ya, Pak Hardy, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Pak Hardy, kalau kita melihat sebetulnya perlindungan terhadap UMKM, khususnya di e-commerce, ini semakin intensif. Salah satunya ketika kemarin COVID begitu ya, dari 2020. Nah, penerapan perlindungan dan juga penguatan UMKM sejauh ini bagaimana Anda melihatnya? Sejauh ini sudah sangat bagus apa yang tadi disampaikan oleh Metro melalui tekstur yang sepatu dari Bandung itu kan menunjukkan keberhasilan UMKM melalui platform digital bisa menembus pasar internasional yang itu tentu saja prestasi yang sangat membanggakan. Belum lagi tadi juga saya dengar Pak Menteri mengatakan ada upaya-upaya yang sangat optimis yang membuat UMKM Indonesia bisa berkembang dan bisa menjadi pelaku ekonomi yang bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap output ekonomi nasional. Jadi ya UMKM saat ini saya lihat sudah sangat terbantu dengan adanya platform digital. Mereka bisa memperluas akses, bisa memperbesar omset, bisa meningkatkan kinerja, dan itu ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sudah sangat bagus saya kira. Sekarang ada tekanan, ya mungkin, tapi ya itu dinamika ekonomi biasalah. Yang namanya ekonomi tidak selamanya situasinya cerah, ada kadang-kadang situasinya seperti yang kita alami sekarang. Tapi yang jelas kalau melihat apa yang sudah diberitakan tadi oleh Metro TV, optimistik tuh katanya. Baik, nah Pak Hardy, kalau kita melihat masih ada beberapa UMKM yang mungkin minim literasi, yang daerah-daerahnya masih belum terjangkau dengan internet dan juga digital. Ini seperti apa Pak? Apakah sudah terjangkau oleh pemerintah pusat untuk menggapai UMKM-UMKM itu? Saya kira. Betul itu ya. Jadi saya pikir pemerintah lebih baik concern ke arah sana. Jadi bagaimana infrastrukturnya dibantu, bagaimana akses ke jaringan itu bisa dipastikan aman supaya UMKM bisa lebih berkreasi. Saya terus terang agak mengkritik ketika pemerintah lebih berusaha untuk melakukan intervensi harga dengan ikut campur dalam penentuan biaya platform. Karena problemnya UMKM sebenarnya bukan di situ. Apa yang dikemukakan oleh tekstur sepatu Bandung tadi kan yang pertama katanya dulu itu bagaimana dia bisa promo, bisa dikenal. Jadi akses ke pasar yang lebih terbuka. Sekarang bagaimana dia bisa mengatasi crowded yang ada di platform tetap supaya jadi perhatian. Bukan problem biaya platformnya yang kita lihat di sana. Jadi saya kira problemnya harus benar-benar dicermati supaya solusi yang ditawarkan pemerintah melalui regulasi itu tepat sasaran. Bukan cuma masalah biaya platform. Yang lebih banyak menjadi masalah itu kan pertama algoritmanya yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh seller, oleh merchant UMKM. Kadang-kadang ada suspend yang dilakukan sepihak yang mungkin mereka juga nggak ngerti kenapa. Kemudian ada juga saldo tertahan. Ada biaya ketimpangan posisi tawar. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk pemerintah dalam menyusun regulasi, bukan semata-mata ke masalah biaya platform, karena bagaimanapun si platform juga memerlukan pendapatan yang memadai, yang cukup untuk terus berinovasi sehingga ekosistem digital ini berkembang terus. Jangan sekadar dibiayai oleh bakar uang dari modal ventura, dari investor. Itu tidak sehat. Selama ini kan sudah berlangsung seperti itu dalam kerangka untuk membangun ekosistem industri digital di Indonesia. Pakai dana bakar uang dari modal ventura dan lain sebagainya. Sudah waktunya ekosistem digital platform membiayai diri sendiri dari nilai ekonomi yang dihasilkan di sana sehingga dia bisa berkesinambungan ke depannya. Bagi platform itu penting, pendapatan yang memadai bagi mereka penting supaya mereka bisa mendapatkan nilai tambah untuk melakukan inovasi terus, memberikan fitur-fitur tambahan, meningkatkan keamanan, memperlancar transaksi, mempercepat transaksi dan lain sebagainya. Sehingga si pembeli dan penjual yang ada di sana bisa terlayani dengan makin baik. Kalau nggak ada inovasi, platform juga bisa mati lama-lama. Nah, ekosistemnya bisa bubar. Nah, jadi kita harus sama-sama menjaga baik dari sisi platformnya atau baik dari sisi merchantnya dan dari sisi konsumennya agar semuanya bisa mendapatkan nilai tambah yang fair dari ekosistem digital yang sudah ada ini.
Pemerintah lebih baik melihatlah ke arah sana, bagaimana algoritma supaya dijaga. Jadi ada bisa misalnya menawarkan mekanisme bagi merchant atau dari UMKM untuk bertanya kepada platform, kenapa saya disuspend, kenapa saldo saya tertahan. Nah, saluran-saluran seperti itu kan lebih baik bagaimana pemerintah bisa membantu itu. Kalau dia melakukan intervensi terhadap harga, biasanya itu akan menimbulkan dampak lain yang bisa merugikan ekosistem itu sendiri. Baik, baik. Nah, Pak Hardy, kalau dari sisi kemudahan bertransaksi, misalnya saat ini kan sudah ada inovasi seperti KRIS, kemudian juga metode pembayaran yang lebih terdigitalisasi begitu. Tapi sejauh ini Anda melihatnya bagaimana efektivitas penggunaannya untuk UMKM-UMKM, terutama yang mungkin belum masuk ke ranah digital tersebut? Saya kira justru dengan dia masuk ke dalam platform, ketika UMKM masuk ke dalam platform, dia akan segera terdorong untuk memahami, mempelajari, dan kemudian menerapkan perilaku ekonomi yang biasa dilakukan di ekosistem digital. Jadi dia akan terbiasa melakukan transaksi secara digital, dia akan terbiasa melakukan tawar-menawar secara digital, dia terbiasa melakukan promosi secara digital, dan melayani pembelian secara digital. Mau tidak mau dia akan belajar seperti itu. Sudah banyaklah contohnya. Beberapa yang kita lihat, misalnya pedagang kaki lima yang biasa jualan katakanlah mie ayam, jualan pecel lele, jualan sate, dulunya hanya berjualan secara offline, lama-kelamaan dia juga terbiasa dan itu menguntungkan buat mereka, jangkauan penjualan mereka lebih luas, uangnya bisa langsung tersimpan di bank, lebih aman, dan mereka bisa melakukan aktivitas, jam kerjanya bertambah sehingga pendapatannya juga bertambah. Jadi memang keterlibatan UMKM dalam platform digital saya kira sejauh ini banyak menguntungkan, banyak memberi manfaat baik bagi UMKM-nya ataupun juga bagi konsumen. Dan tentu saja tapi memang untuk bisa mencapai itu perlu ada biaya-biaya yang dikeluarkan, dan saya kira memang yang namanya pengusaha, yang namanya wirausaha mengerti prinsip entrepreneurship bahwa hal-hal semacam itu bisa merupakan investasi untuk pengembangan bisnisnya ke depan. Jadi yang namanya biaya admin itu jangan dipersepsikan sebagai potongan keuntungan yang menjadi jatah premannya para platform, yang enggak juga. Dalam ekonomi digital kan itu pada dasarnya ada kompensasi atas infrastruktur yang sudah disediakan platform, ada traffic pelanggan, ada sistem pembayaran, logistik, keamanan, perlindungan data, sampai ke sistem kepercayaan gitu. Jadi kalau misalnya ada seruan untuk tinggalkan platform, marketplace, bikin microsite sendiri, ya boleh-boleh saja itu dilakukan. Cuman ada konsekuensi juga dari sana, terutama menyangkut keamanan, menyangkut kelancaran transaksi, menyangkut banyak hal yang biasanya memang lebih aman jika dilakukan di marketplace atau di platform. Oke, baik. Pak Hardy, singkat saja karena memang lagi akan digodok kembali untuk keperlindungan UMKM ini oleh Kementerian dan juga Pusat. Apa yang harus ditingkatkan lagi? Apa yang harus dimasukkan lagi aturan-aturannya agar bisa terlindungi UMKM ini? Ya, sebaiknya bagaimana memastikan bahwa yang terjadi adalah transparansi, baik dalam biaya, baik dalam aktivitas, atau dalam perlindungan seller dan penyelesaian sengketa secara cepat. Pemerintah katakanlah bisa menyediakan fungsi, bukan bodinya, bukan lembaganya yang dibuat, tetapi fungsi seperti ombudsman. Bagaimana jika ada sengketa, jika ada persoalan di antara kedua belah pihak ini bisa lebih cepat untuk diselesaikan, dan kemudian menyerahkan aktivitas dinamika ekonomi seperti biaya platform kepada mekanisme pasar yang terjadi di antara UMKM dengan platform. Jadi percayakan pada mereka, jangan mengintervensi tanpa siap dengan konsekuensi yang ditimbulkan jika itu dilakukan, dan kadang-kadang sering negatif, berbentuk eksternalitas terhadap ekosistem industri itu. Jadi lebih baik fokus kepada bagaimana transparansi bisa diterapkan, penjelasan ranking produk misalnya bisa jelas, kalau ada penalti alasannya gimana, kalau ada sanksi gimana, keterbukaan biayanya jelas, mekanisme bandingnya ada. Jadi hal-hal semacam itu saya kira yang lebih penting dalam regulasi yang disusun oleh pemerintah untuk memastikan industri e-commerce, industri perdagangan digital, dan lebih jauh lagi ke ekonomi digital di Indonesia bisa terus berkembang dan bisa memberikan penghidupan seperti tadi yang sudah ditunjukkan Metro TV melalui liputan dari Bandung tentang pabrik sepatu tekstur itu. Baik,
semakin detail dan transparan. Semoga ini bisa semakin menjamin perlindungan terhadap UMKM kita. Terima kasih atas analisa Anda, Pak Hardy R. Hermawan, peneliti Praksa Institut, sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.